Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladolin. Ada yang diem sekarang Pak. Ada yang diem sekarang. Ada Pak sekarang diem. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini. Ini betul-betul tidak bisa buat candaan. Pertama, sebagai Menteri Perdagangan, dia telah menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Yang kedua yang bikin kita semakin marah lagi adalah bahwa dia telah melecehkan agama Islam. Ya, Bung Julhas, siapapun orangnya tidak akan mengorbankan sholatnya karena demi saking cintanya kepada Prabowo Subianto. Tidak akan, saya pastikan kamu bohong. Kamu bohong, Julhas. Ketika tahiyat akhir Pak Kiai, orang kan mestinya begini. Sekarang begini loh Pak Kiai, banyak loh. Ini kedustaan yang jauh lebih dahsyat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, sejak kemarin beredar viral video Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ya, yang banyak sekali pihak berpendapat dia telah melecehkan agama Islam. Ya, dia telah melecehkan agama Islam, menjadikan bacaan dan gerakan sholat untuk bercandaan, tapi sekaligus untuk bahan kampanye yang sebagian besar saya kira menurut kita yang berakal waras akan mengatakan bahwa ini sudah keterlaluan. Dia sudah melanggar batas-batas yang seharusnya dia hindari ya. Dia cross the red line ya, melanggar garis merah yang sungguh-sungguh sangat berbahaya. Nah, videonya viral sekali. Soal ini kita bisa temukan antara lain di kumparannews.com ya. Canda Julhas _2. Sekarang ada yang diam setelah baca Al-Fatihah saat salat. Kita bacakan beberapa paragraf ya. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional membuka acara Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia di Kota Semarang, Jawa Tengah. Menhan sekaligus Ketum Gerindra Prabowo Subianto adalah pembina APPSI ya. Di hadapan ratusan peserta, Julhas berkelakar. Kini ada masyarakat yang diam usai surat Al-Fatihah dibaca saat salat maghrib. Seharusnya langsung dibaca amin. Ya, saya keliling daerah Pak Kiai, di sini aman. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca waladolin, baca Al-Fatihah waladolin, ada yang diam sekarang Pak. Ada yang diam loh. Kok lain, ujar Julhas Selasa kemarin ya, 19 Desember. Disambut tawa hadirin. Jadi itu memprihatinkan ya. Kemudian saya lanjut lagi beberapa karena ada kalimat-kalimat lain. Menurutnya, orang-orang yang terdiam usai bacaan waladolin itu karena mereka cinta pada Capres Prabowo Subianto. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik, suatu dusta yang sangat dahsyat ya. Ada yang diam sekarang banyak saking cintanya sama Pak Prabowo itu klaimnya. Tak hanya itu, Zulhas juga mencontohkan kini banyak orang yang ketika gerakan tahiyatul akhir dalam salat menunjukkan 2 jari. Ini kalau tahiyatul akhir awalnya gini, 1 jari ya. Sekarang jadi gini, kata Zulhas sambil disambut tawa peserta Rakernas. Saudara sekalian,
Ini kedustaan yang luar biasa. Tapi sebelum itu, ini video yang beredar dan ini saya ambil dari Twitternya Roy Suryo, pakar telematika dan multimedia, yang dia meyakinkan kepada kita semua bahwa itu asli ya. Apa namanya? Tidak ada editing dan lainnya ya. Dia menulis begini. Saya bukan ahli agama, jadi kapasitas di sini memastikan video pidato Zulkifli Hasan yang sedang viral tersebut. Video tersebut memang asli, aslinya ASLI huruf besar semua, kapital semua. Ini yang utuh sebelum di-crop. Acara pembukaan Rakernas APPSI, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Hotel MG Setos, Jalan Inspeksi Kembangan, Semarang, Selasa 19 Desember 23 kemarin. Dan seperti biasa, Roy selalu menambahkan kata ambyar pada setiap akhir postingannya. Oke, segini video yang dimaksud oleh Roy tadi. Saya keliling daerah Pak Kiai itu. Sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau soal maghrib baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diem sekarang Pak. Ada yang diam sekarang. Ada Pak sekarang diam. Loh, kok nggak ada? Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya? Saudara sekalian yang saya hormati, ini betul-betul tidak bisa buat candaan. Pertama, sebagai Menteri Perdagangan, dia telah menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Anda bisa lihat tadi di tayangan, ada backdropnya semacam videotron besar ya, berapa kali berapa gitu. Jelas-jelas ada dekat kalimat sambutan Menteri Perdagangan, bla 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 bla. Jadi dia datang ke situ sebagai dalam kapasitas Menteri Perdagangan, saudara sekalian. Ya, itu artinya dia berangkat dengan fasilitas negara, ya, tiketnya, uang sakunya, hotelnya, rombongannya, ya, itu semuanya dibayar dari uang negara sebagai Menteri Perdagangan. Dan lagi-lagi soal-soal seperti ini saya ingin mengatakan saya tidak rela. Dunia akhirat saya tidak rela dan saya akan tuntut. Saya akan tuntut kalau di Jakarta, di dunia tidak bisa karena rezim sudah mengangkangi hukum dan peradilan, maka saya akan tuntut di akhirat kelak. Dan saya berharap teman-teman sekalian akan menuntutnya di akhirat bahwa dia telah mencuri hak kita. Dia telah mencuri uang kita untuk digunakan sebagai keperluan yang sungguh-sungguh tidak pantas. Dia telah melanggar undang-undang pemilu, ya, menggunakan fasilitas negara untuk keperluan kampanye. Kita tunggu nanti KPU dan Bawaslu apa yang akan ambil tindakannya ya. Yang kedua yang bikin kita semakin marah lagi adalah bahwa dia telah melecehkan agama Islam. Walaupun judul dalam kumparan tadi kelakar ya, kelakar itu candaan. Pertama candaan dalam membuat materi agama sebagai bahan candaan itu sungguh-sungguh tidak tepat. Ketika seorang komika di Lampung menjadikan nama Muhammad sebagai candaan ya, itu kita semua marah. Al-Fatihah ya, Bung Julhas. Siapapun orangnya tidak akan mengorbankan sholatnya karena demi saking cintanya kepada Prabowo Subianto. Tidak akan, saya pastikan kamu bohong. Siapapun orangnya, orang Islamnya, nggak mungkin mengorbankan Al-Fatihah sholatnya itu untuk demi cintanya, saking cintanya pada Prabowo Subianto. Itu dusta luar biasa. Saya hakul yakin Anda dusta ya. Sebelum dusta pertama itu, sebelum dusta itu Anda juga sudah berdusta. Saya keliling Pak Kiai. Di Jakarta tidak masalah, masih aman. Tapi di daerah, tunjukkan pada kami daerah yang mana. Apalagi mengatakan banyak kalau sekarang dalam sholat orang setelah baca waladolin mereka diam. Siapa mereka itu? Di mana? Dan pasti tidak akan ketemu, tidak pernah ada karena kamu bohong, Julhas. Kamu bohong. Ini sungguh-sungguh memprihatinkan pertama karena Julhas adalah orang Islam, ya. Julhas itu pasti orang Islam, hakul yakin Islam.
Kedua, dia ketua umum partai yang berbasiskan Islam. Kalau kita lihat sejarahnya, PAN itu didirikan oleh Amin Rais dan kawan-kawan yang suka nggak suka, ya karena Amin Rais adalah tokoh Muhammadiyah, yang saat itu suka nggak suka, konstituen dan pendukung peserta apa pengurus utamanya adalah orang-orang Muhammadiyah. Sebagian besar, tidak semuanya tentu saja. Muhammadiyah adalah organisasi besar, organisasi Islam besar, besar dan organisasi Islam modern besar yang sangat kaya raya dan terkenal dengan perjuangan yang luar biasa. Jadi di situ saja Jules sudah berbohong luar biasa, sangat luar biasa. Tidak pernah akan ada. Saya katakan tidak pernah akan ada orang saking cintanya kepada Prabowo Subianto mengorbankan Al-Fatihah dalam sholatnya. Karena dia tahu membaca Al-Fatihah dalam sholat adalah wajib yang tidak bisa tidak. Dan itu orang paham. Itu sangat basic, Julhas. Ya, kamu sudah sangat keterlaluan. Ya, yang kedua apalagi ketika tahiyat akhir Pak Kiai, orang kan mestinya begini. Sekarang begini loh Pak Kiai, banyak loh. Ini kedustaan yang jauh lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi, sebodoh apapun orang, secinta apapun orang Islam kepada junjungannya, tidak pernah akan mengganti tahiyat yang begini. Dan itu kebohongan luar biasa. Kebohongan yang sangat dahsyat. Nggak mungkin, Julhas. Kamu bohongnya keterlaluan. Kamu mau kali ini mau mengatakan apa? Ini bercanda. Saya cuma berkelakar. Nggak cocok. Nggak bisa barang seperti ini dibuat kelakar. Tidak bisa dan tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Dan yang membuat kita prihatin adalah bahwa candaan seperti ini pun disambut dengan tawa. Tawa meriah, riuh dari audiens. Saya membayangkan kalau saya hadir, membayangkan, dan saya tidak ingin hadir atas acara seperti itu. Barangkali saya akan bangkit, datang dan mendatangi dia dan saya tampar mulutnya. Walaupun begitu saya akan berusaha dengan polisi. Tidak pantas sama sekali, tidak pantas, sama sekali tidak pantas. Menjadikan seorang Julhas ketua umum Partai Amanat Nasional menjadikan sholat sebagai bahan bercandaan yang itu untuk kampanye dan kedustaan yang luar biasa. Jadi saya pertama minta dan mendesak kepada KPU dan Bawaslu ambil tindakan tegas ya. Ambil tindakan tegas pelanggaran pemilu oleh seorang Menteri Perdagangan yang menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Satu ya. Kalau KPU dan Bawaslu tidak mengambil tindakan tegas, maka kita semakin terkonfirmasi bahwa pemilu jurdil cuma angan-angan. Pemilu jurdil cuma isapan jempol belaka. Kita semakin yakin bahwa istana telah menyiapkan segala cara untuk memenangkan Prabowo Gibran, termasuk mengangkangi institusi negara, mengangkangi peraturan perundangan dan sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, saya nggak tahu apakah ucapan maaf Jul ini akan, pertama, apakah dia akan meminta maaf dengan bermacam dalil lah, saya tidak bermaksud menghina, saya hanya bercanda, apa segala macam. Yang kedua, kalaupun dia minta maaf, saya nggak yakin juga umat Islam akan memaafkan. Untuk itu saya minta dengan sungguh-sungguh Majelis Ulama Indonesia MUI bersikap. Saya mengenal di sana ada Buya Anwar Abbas yang sangat-sangat saya hormati. Dan beliau ini orang yang bagus, tegas, lurus, berani. Kalau ketua umumnya yang sekarang nggak tahu setelah mengundurkan diri apakah pengganti atau belum, saya nggak tahu. Tapi MUI secara kelembagaan, siapapun yang bicara, ada Kiai Nafis Holil misalnya, itu boleh juga. Kiai muda yang lumayan tegas juga. Saya kira masih banyak tokoh-tokoh bagus lain di MUI. Please, wahai para ulama di MUI, ambil sikap yang tegas. Yang tegas. Lebih dari itu, saya ingin mengatakan kepada kalian di rombongan ini, kenapa sih kalian menghalalkan segala cara sampai menistakan agama untuk memenangkan pemilu Pilpres yang sungguh-sungguh nista, sangat nista perbuatan kalian. Saya marah sekali, saya sangat marah. Dan ini mengkonfirmasi sekali lagi bahwa Joko Widodo cawe-cawenya itu betul-betul dilaksanakan di lapangan.
Dimulai dari keputusannya yang tidak mewajibkan, tidak mengharuskan pejabat publik untuk mundur ketika dia berkontestasi. Padahal itu sangat berpeluang untuk menyalahgunakan fasilitas jabatannya untuk kepentingan kampanye, kepentingan politiknya. Ini terjadi berkali-kali, berulang-ulang oleh banyak sekali pejabat publik yang ada di gerombolan sebelah sana. Astagfirullahaladzim. Saudara sekalian, penonton My Ini Channel, kalau pesan ini bermanfaat, saya minta dengan sungguh-sungguh kali ini, sungguh-sungguh, tolong sebarkan video ini. Biar semakin banyak rakyat kita, umat Islam kita yang punya perasaan dan pemahaman yang sama terhadap peristiwa kali ini. Sebarkan. Syukur-syukur kalau Anda belum jadi subscriber, jadilah subscriber Bang Edi Channel. Sebarkan. Sebarkan. Demikian, dan satu lagi. Saya ingin berdoa pada Allah SWT. Berilah Zulkifli Hasan ya Allah. Dan orang-orang sejenis dia yang menjadikan agama sebagai bahan candaan untuk kepentingan politik sesatnya ya Allah. Berilah mereka hidayah-Mu ya Allah. Agar mereka bertobat. Agar mereka bertobat dan minta maaf pada umat. Tapi ya Allah, jika mereka menolak hidayah-Mu ya Allah, hancurkan ya Allah. Hancurkan. Binasakan, hinakan ya Allah mereka orang-orang seperti ini. Hancurkan, binasakan, hinakan mereka sebagaimana Engkau telah menghancurkan, menghinakan, membinasakan Fir'aun, Abraha, Namrud, Korun, dan para penguasa, pejabat, zalim lainnya ya Allah. Di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.